Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara mahasiswa? Semoga senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga tetap eksis dan semangat mengikuti rangkaian kegiatan kuliah. Dalam perkuliahan sesi 2 muatan biologi dan IPBA di SD ini, saudara akan mengkaji muatan-muatan materi IPA SD yang berkaitan dengan organ tubuh manusia. Untuk itu, saudara diwajibkan untuk menyimak terlebih dahulu presentasi ini, kemudian mengisi presensi atau absen yang berada di dalam si akad, serta mengerjakan tugas yang akan disampaikan di dalam presentasi berikut. Dalam pertemuan kedua, saudara diharapkan dapat menguasai 2 CPMK, yakni CPMK pertama, saudara dapat menganalisis muatan materi anggota tubuh manusia dan fungsinya di dalam kurikulum IPA SD. CPMK yang kedua, saudara diharapkan dapat mengembangkan sumber dan media pembelajaran menyenangkan terkait materi anggota tubuh manusia dan fungsinya dengan memanfaatkan kearifan lokal maupun lingkungan belajar yang relevan. Pernahkah saudara melakukan refleksi mengapa penting untuk mempelajari suatu konsep? Apakah konsep tersebut bermakna untuk kehidupan saudara? Demikian halnya ketika menyusun suatu kegiatan belajar. Pernahkah saudara bertanya, mengapa siswa SD perlu diperkenalkan pada sebuah konsep IPA? Dalam konteks ini, di pertemuan kedua ini, konsep yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia. Setelah mengikuti kegiatan belajar pada konsep ini, apakah penguasaan konsep ini bermanfaat bagi kehidupan siswa? Coba Anda pikirkan beberapa alasan sesuai pemikiran saudara. Ya, di sini terdapat beberapa alasan yang dapat direfleksikan berdasarkan pertanyaan di slide sebelumnya. Yang pertama, saat mempelajari konsep organ tubuh manusia, siswa dapat mengidentifikasi fisik sebagai hereditas. Setiap anak memiliki identitas fisik yang berbeda yang diwariskan dari orang tuanya. Contohnya, ada anak yang gemuk, ada yang kurus, kemudian ada yang berhidung pesek, ada pula anak yang berkulit hitam. Dengan mempelajari konsep organ tubuh manusia, anak dapat memahami identitas fisik mereka sebagai bentuk hereditas atau warisan secara genetik dari orang tuanya, dan juga dapat menghargai identitas fisik yang dimiliki oleh teman mereka atau individu-individu yang berada di lingkungannya sebagai satu bentuk warisan hereditas atau genetika. Kemudian, alasan yang kedua mengapa konsep ini bermanfaat untuk dipelajari siswa, anak dapat mengenal fungsi setiap organ tubuh manusia. Seperti yang diketahui bahwa organ tubuh manusia terdiri dari kumpulan sel dan jaringan yang membentuk fungsi tertentu terhadap kelangsungan hidup manusia. Misalnya, organ pernafasan ini bermanfaat untuk manusia dapat melangsungkan kehidupannya untuk menjalankan fungsi bernapas. Karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah mampu bernafas. Dan untuk menunjang ciri manusia dilengkapi dengan organ-organ tubuh tersebut. Sehingga anak perlu dan penting untuk diperkenalkan tentang fungsi dari organ tersebut. Kemudian yang ketiga, anak dapat memahami cara menjaga organ tubuh dengan baik. Gangguan pada organ tubuh manusia dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia tersebut.
Anak perlu diberikan pemahaman mengenai urgensitas setiap organ tubuh manusia dan cara menjaga serta merawatnya. Seperti yang dipaparkan pada contoh di atas tadi, misalnya pada organ pernapasan. Apabila salah satu organ tubuh pernapasan manusia mengalami gangguan, maka fungsi pernapasannya akan terganggu. Konsep organ tubuh manusia apabila ditelaah dalam kurikulum mata pelajaran IPAS SD terdapat di dalam fase A atau pada tingkat kelas 1 dan 2. Tingkatan ini termasuk dalam kategori kelas rendah. Adapun isi capaiannya terdistribusi dalam capaian secara kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pada slide di situ terdapat capaian pembelajaran yang berkaitan dengan organ tubuh manusia, yakni peserta didik mengenal bagian-bagian anggota tubuh manusia dan panca indera. Peserta didik mulai memodelkan kegunaan dari masing-masing anggota tubuh dan panca indera, serta dapat menerapkan cara merawat anggota tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran tersebut tentu harus dituangkan guru ke dalam tujuan pembelajaran. Karena untuk mengembangkan suatu kegiatan pembelajaran, guru harus menuangkan kurikulum dalam tujuan pembelajaran, sehingga dapat dikatakan turunan dari kurikulum adalah tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran atau TP dianalisis dari capaian pembelajaran atau CP. Selain memperhatikan kurikulum, dalam mengembangkan TP, guru juga perlu memperhatikan visi misi sekolah, sehingga tertuanglah tujuan pembelajaran yang diinginkan kurikulum maupun tujuan dari sekolah tersebut. Secara umum, ada dua hal yang perlu dilakukan guru ketika mengembangkan TP atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, TP dianalisis dari CP. Isi CP atau tujuan pembelajaran, isi CP atau capaian pembelajaran umumnya terdiri dari kata kerja operasional yang mencirikan kompetensi yang harus dicapai siswa dan konten materi IPA-nya. Yang kedua, rumusan dalam membuat tujuan pembelajaran ini kita kenal dengan istilah ABCD. A ini merujuk pada audiens. Audiens ini berarti siapa peserta didiknya. Kemudian yang kedua, behavior. Behavior ini berhubungan dengan konten materi apa yang harus dikuasai siswa. Kemudian condition. Condition ini berkaitan dengan metode apa yang akan dipakai guru sehingga siswa dapat menguasai materi tersebut. Dan yang berikut adalah degree. Degree ini berhubungan dengan tingkatan keberhasilan yang harus dicapai siswa setelah mempelajari materi beserta metode yang terikut ke dalam tujuan tersebut. Mari kita lihat contoh menganalisis capaian pembelajaran pada materi anatomi tubuh manusia. Ya, kita ambil salah satu isi CP atau capaian pembelajaran secara kognitif. Peserta didik mengenal bagian-bagian anggota tubuh manusia dan panca indera. Nah, dari isi CP ini, kita penggal KKO-nya atau kata kerja operasionalnya. Kata kerja operasional ini merujuk pada taksonomi Bloom ya. Dalam taksonomi Bloom, di situ kita lihat kata kerjanya adalah kata mengenal. Nah, kata mengenal ini kalau kita merujuk pada taksonomi Bloom, ini berada dalam ranah kognitif C1 pengetahuan. Nah, apa itu ranah kognitif pengetahuan? Dalam ranah kognitif pengetahuan, ini siswa diharapkan setelah mengikuti pembelajaran bisa mengingat fakta dan konsep dasar. Fakta-fakta dan konsep dasar ini
berhubungan dengan konsep IPA ini, yaitu bagian-bagian anggota tubuh manusia dan panca indera. Di sini kalau kita analisis, maka dapat dibagi ke dalam dua bagian konsep. Yang pertama adalah bagian-bagian anggota tubuh manusia, konsep yang kedua adalah panca indera. Setelah kita analisis capaiannya, kita susun tujuan pembelajarannya. Dalam menyusun tujuan pembelajaran tadi, kita gunakan rumusan ABCD tadi. Yang pertama, kita lihat audiens. Untuk audiens ini, siapa peserta didiknya? Nah, pada materi bagian-bagian anggota tubuh manusia dan panca indera ini berada dalam fase A. Sehingga di sini dapat kita tulis salah satu contohnya peserta didiknya adalah peserta didik kelas 1. Sehingga kita lihat yang bagian B atau behavior. Behavior ini tadi berhubungan dengan materi. Nah, sehingga di sini dapat kita tulis materinya ya. Setelah kita analisis tadi materinya ada 2, bagian-bagian anggota tubuh manusia, yang kedua panca indera. Maka kita tulis salah satunya di sini ya. Kita ambil salah satu contohnya, bagian-bagian tubuh eksternal ya, bagian-bagian tubuh luar pada manusia. Jadi pada bagian-bagian anggota tubuh manusia ini dapat kita pecah-pecah lagi atau kita analisis lagi bagian-bagiannya. Nah, salah satu contohnya di sini menyebutkan bagian-bagian tubuh eksternal pada manusia. Kemudian secara condition, ya, kegiatan pembelajaran ini nanti akan diperkenalkan pada siswa dengan metode apa? Nah, di sini salah satu contohnya menggunakan kegiatan permainan. Nah, untuk kegiatan permainan ini nanti akan diukur kemampuannya ini secara tepat. Sehingga di sini degree-nya kita tulis dengan tepat. Sehingga kesimpulan untuk salah satu contoh TP-nya adalah peserta didik kelas 1 dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh eksternal manusia melalui kegiatan permainan dengan tepat. Nah, untuk medianya ini, ya, untuk kegiatan permainan ini, kita bisa memanfaatkan games-games yang ada di Play Store. Apabila saudara sudah memahami contoh tadi, maka tugas yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, buatlah satu tujuan pembelajaran pada konsep anatomi tubuh manusia. Yang kedua, kembangkan materi sesuai tujuan pembelajaran yang telah dibuat pada pertanyaan 1. Dan yang ketiga, kembangkan atau buatlah media pembelajaran video kreatif berdasarkan materi yang telah dibuat pada poin 2. Sekian pemaparan singkat terkait materi anatomi tubuh manusia. Mohon maaf bila ada kekurangan dan suara-suara yang tidak diinginkan saat proses perekaman materi atau bahan ajar ini. Terima kasih. Salam jumpa.